Terus ini terkait tentang sifat-sifat yang tadi pernah dibahas, yang sudah dibahas barusan. Dan ketika berdiskusi dulu kalau S2 di Windsor di Surabaya, dan ada teman yang memang secara pemikiran itu mungkin apa ya bahasanya itu lebih ke arah contoh ke barat liberal, sehingga yang itu juga waktu itu sempat berdiskusi tapi mungkin kurang menerima jawaban daripada kami selaku teman berdiskusi. Jadi ada salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah maha alim. Ini biasanya sangat jarang dibuka di perdiskusian, terutama masalah takdir nikah. Dan yang ditanyakan waktu itu adalah seputar takdir. Pertanyaannya waktu itu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tahu kalau seandainya kita nanti bakalan berbuat dosa, atau bahkan kemudian ada di antara kita yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu kenapa kok masih tetap diciptakan? Kan termasuk juga salah satu amalan perbuatan kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita di luar melakukan apapun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira untuk menjawab pertanyaan seperti ini bagaimana penjelasannya? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa nih pertanyaan itu. Kita diskusi mawon niki sebagaimana di surah Al-Zariyat 51 bismillah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia atau Allah Ta'ala menciptakan manusia itu sebetulnya hanya untuk menyembah kepada Allah. Ini asal mula penciptaan manusia, harus menyembah Allah. Allah Ta'ala bersifat alim. Allah Ta'ala mengetahui takdir yang akan terjadi pada manusia, sebab Allah Ta'ala yang memberikan takdir di 40 bulan atau di 40 yang ketiga itu, nutfah, alaqah dan mudghah, tsumma rasul. Jadi ini pertanyaan yang perlu disampaikan dengan nalar kritis atau dengan rasional berpikir. Allah Ta'ala menciptakan manusia, kemudian manusia itu cukuplah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah selesai, dan hanya mencari ridhonya Allah. Jadi diciptakan oleh Allah dan hanya mencari ridho Allah. Maka di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat itu sudah dijelaskan, disampaikan Rasulullah SAW. Ada orang yang takdirnya itu memang dia baik, dia maksiat terus membunuh orang sampai 100 orang, tapi taubatan nasuha, sampai mati belum beramal saleh, baru berjalan menuju tempatnya orang-orang yang saleh, mati dan dakhalal jannah. Tapi ada satu lagi yang dia takdirnya memang orang yang tidak baik, orang celaka. Dia beramal saleh terus dia orang yang baik, tapi di akhir hayat meninggalnya su'ul khatimah. Terus bagaimana sikap kita? Atau kok bisa seperti ini? Kenapa Allah sudah tahu kok seperti ini dibiarkan? Kan itu berontak, ini nafsu yang berontak. Secara akal sehat, secara naluri manusia, kalau kita diciptakan kemudian kita sudah pasrah kepada Allah, ya Allah, hidupku dan matiku ibadahku hanya untuk panjenengan. Kalaupun dimasukkan neraka panjenengan ridho,
ini kan akan protes. Ini yang tidak sekolah itu nafsunya. Jadi kembali lagi kepada tekstual hadis atau di teks Al-Quran yang surah Al-51 bahwa kita manusia ini diciptakan Allah untuk apa? Ibadah. Ibadah tidak akan benar kalau nggak punya ilmu, maka wajib thalabul ilmi, mencari ilmu yang syariat yang wajib untuk bisa sholat atau yang lain. Kemudian setelah punya ilmu itu kita pasrah diri kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Jadi kita ikhlas, kita tahu diri, kita hambanya Allah. Mau dimasukkan surga alhamdulillah, dimasukkan neraka